Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah wa kafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinitas kita. Namun pada pagi hari ini mari kita isi dengan kajian lanjutan tafsir, insyaallah, yang akan kita bahas satu surah daripada surah Al-Lail. Baik, saya mintakan tolong Pak Agus, Pak Arif dibacakan surah Al-Lail. Oke, cukup dulu 6 ayat pertama. Syukran Pak Arif, jazakallah khair. Baik, kita akan membahas satu surah Al-Lail. Firman Allah mengatakan, dimulai dari ayat wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Surah Al-Lail, Allah memulai dengan kata sumpah, demi malam dan juga demi siang dan juga demi ciptaan-ciptaan 3 ayat yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surah sebelumnya, surah Asy-Syams, bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Maka sebenarnya pada intisari dalam surah Al-Lail ini ingin membahas tentang hitam dan putih, perbedaan antara hitam dan putih, dan ingin diumpamakan seolah-olah perbedaan antara siang dan malam itu bagaikan usaha manusia ini berbeda-beda. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membedakan bagaimanapun manusia secara penciptaannya, ada laki-laki, ada perempuan, dan banyak perbedaan. Dan perbedaan itu mungkin sangat jauh kontradiksi antara keduanya. Begitu pula juga dengan tingkatan usaha-usaha manusia yang menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intisari daripada surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini merupakan surah yang ke-10 yang diterima oleh Nabi SAW.
Adapun surah Asy-Syams, surah yang sebelumnya sesuai dengan urutan surah, surah Asy-Syams itu jauh sekali turunnya ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Adapun surah Al-Lail, surah yang di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi seorang nabi. Karena itu, jadi surah Al-Lail itu artinya malam. Malam itu diidentik dengan kegelapan. Maka dalam bahasa agama, setiap kata Al-Lail biasanya Allah mengumpamakan dengan kegelapan hati, kegelapan jiwa, kegelapan yang dimana orang-orang musyrik di sana tidak ada cahaya Islam, cahaya tauhid belum ada, maka Allah mengumpamakan surah Al-Lail. Maka surah Al-Lail ini sesuai dengan turunnya ayat juga sesuai dengan turunnya wahyu itu cocok sekali. Karena turunnya juga masih dalam kegelapan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengupayakan untuk orang-orang musyrik bertauhid kepada Allah. Masih banyak di dalam kegelapan kemusyrikan saat itu. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila yaghsha itu sudah redup, sudah senja, sudah pertengahan malam, itu namanya yaghsha. Jadi istilahnya demi malam yang apabila malam itu telah gelap, telah menutupi semua cahaya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang apabila sinar matahari muncul kembali. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan. Ma itu ada sebagian ulama mengatakan itu ma menunjukkan kepada man, siapa. Artinya demi siapa yang menciptakan laki-laki ataupun jantan, wal untha betina ataupun wanita. Tapi pendapat yang lain, ulama mengatakan tidak, wa ma khalaqat itu tidak perlu diubah, ditakwilkan menjadi man. Ma ketika ada kalimat ma dan bertemu dengan kalimat fi'il di depannya khalaqa, maka itu menjadi sebuah kalimat masdariyah yang menunjukkan peristiwa penciptaan. Dan demi peristiwa penciptaan laki-laki dan perempuan. Apa korelasinya dengan ayat yang selanjutnya? Kita akan lihat lebih dalam. Wal-laili idza yaghsha. Di sini Allah membahas demi malam yang sudah gelap. Kemudian setelah gelapnya malam muncullah sinar matahari, dan kemudian demi matahari yang sinarnya sudah memuncak. Kemudian Allah juga bersumpah demi penciptaan yang diciptakan, ada laki-laki dan ada perempuan daripada makhluknya. Ini sebuah perbedaan antara hitam dan putih. Nah, maka oleh karena itu, karena perbedaan itu, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin seakan-akan mengatakan inna sa'yakum lasyatta di ayat depannya, sesungguhnya usaha kalian manusia itu beragam, bermacam-macam sesuai dengan tingkatan. Kita akan melihat kalau malam itu dari bahasa agama, bahasa hukum fikihnya, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari menuju kepada fajar. Makanya dikatakan sum'atim musyam ilal laili. Ya, artinya sempurnakan puasa kalian sampai menjelang malam. Ketika malam tiba maka berbuka. Maka al-lail itu bahasa agama adalah ketika terbenam matahari dan sampai terbitnya fajar. Begitu sebaliknya siang, ketika terbitnya fajar sampai menuju terbenamnya matahari. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah telah menciptakan ada laki-laki dan ada perempuan, dan itu perbedaan yang signifikan. Tidak ada di antara keduanya tengah-tengah. Ada perbedaan, ada siang dan malam, tidak ada di tengah-tengah.
Laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah-tengah. Kalau ada yang di tengah-tengah, berarti sudah menciptakan makhluk yang baru. Banyak zaman sekarang menciptakan makhluk yang baru. Justru sekarang kalau ada sudah istilahnya itu jin susani. Nah, itu ada sudah. Kalau misalnya kita ngisi form sekarang, kalau saya lihat itu ada zakar, ada unsa. Di bawahnya ada jin susani, ada jenis yang lain. Berarti sudah diakui dong jenis yang lain ini sekarang, zaman sekarang. Nah, berbahaya. Ya mestinya kalau dari ayat ini kita kembali kepada fitrah manusia, hanya Allah menciptakan itu dua saja, laki-laki dan perempuan. Ya kalau kamu mau jadi makhluk yang lain, nggak laki-laki, nggak perempuan, saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan, terus apa? Jangan tinggal di bumi ini. Bumi ini hanya Allah ciptakan untuk laki-laki dan perempuan saja. Ya. Tinggal aja di planet Mars ya. Karena sana ada banyak makhluk yang lain. Nah, sekarang apalagi mereka menuntut haknya. Mana hak kita? Kita punya hak hidup di bumi. Ya kalau punya hak, kembali ke fitrahmu, kamu laki-laki atau perempuan, maka akan dapat haknya. Subhanallah, ini zaman fitnah. Alhamdulillah. Allah melanjutkan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu beragam dan bertingkat-tingkat. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun yang memberi dan bertakwa kepada Allah. Di sini Allah tidak menyebutkan memberi apa. Fa amma man a'ta, hanya menyebutkan barang siapa yang memberi. Maka para ulama tidak menyempitkan bahasa memberi di sini. Sesuai dengan bahasanya Allah. Allah tidak mensempitkan apa memberi apa, tidak disebutkan. Maka para ulama mentafsirkan a'ta boleh memberi daripada harta yang mereka punya, yang manusia punya. Dan bisa jadi memberi itu adalah yang diberikan waktunya, yang diberikan ilmunya, yang ditransfer seluruh daripada jasa dan tenaganya, wattaqo, dan bertakwa kepada Allah. Maka itu semua termasuk ke dalam kategori a'ta, memberi. Wasaddaqa bil husna, dan juga mereka yang membenarkan husna. Husna itu banyak sekali para ulama menginterpretasikan. Husna itu ada yang mentafsirkan, banyak ulama tafsir mentafsirkan husna itu kalimat la ilaha illallah. Itu husna. Jadi barang siapa yang membenarkan wasaddaqa bil husna, yang membenarkan kalimat la ilaha illallah, ada dua golongan. Golongan pertama yang memberikan apa saja yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, dan dia membenarkan kalimat tauhid. Husna itu kata lain juga, termasuk di dalam husna itu adalah segala apapun yang berbentuk kebaikan, jasanya, pahala, itu juga disebut dengan husna. Maka jawabannya fasan muyassiruhu lil yusra, ada di ayat ke-7. Fasan muyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan jalannya menuju jalan yang dimudahkan Allah. Baik, silakan dilanjutkan Pak Arif, ayat 7. Fasan muyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Baik, cukup. Syukran. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil. Kalau tadi Allah sebutkan orang-orang yang dermawan, yang mau memberikan apa saja yang ada pada dirinya, baik ilmunya, baik hartanya, baik waktunya, baik jasanya, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan masyarakat.
Maka Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kata sin sa itu menunjukkan kata akan. Jadi Allah ingin mengatakan dia akan dipermudahkan jalannya nanti. Tapi ada orang yang menuntut jalan mudah itu langsung sekarang. Ya. Padahal Allah mengatakan siapa tahu Allah memang tidak memberikan jalan mudah itu di dunia, tapi saat itu menunjukkan nanti di akhirat Allah berikan ganjaran yang lebih baik. Maka oleh karena itu banyak sekarang itu yang salah mentafsirkan makna rezeki. Ada yang mengatakan kenapa orang bermaksiat tidak pernah sholat, bahkan dia orang kafir hidupnya mewah sekali. Apa yang diinginkan Allah kasih. Orang muslim yang mungkin banyak kemungkaran tapi seakan-akan hidupnya ya tenang-tenang saja. Padahal sesuai dengan rezeki, ada orang yang kita lihat mungkin penjual pecel di samping jalan ini justru terkadang susah sekali lakunya dibandingkan kalau kita pergi itu ada pemilik-pemilik kafe yang di sana, kafe remang-remang gitu ya, yang banyak maksiat, atau pemilik karaoke tiap malam ramai terus. Mengapa demikian? Ada apa di dunia ini? Kok Allah tak sesuai dengan janji? Tidak. Maka rezeki itu ada rezeki pasif, ada rezeki aktif. Kadang kita hanya konsentrasi fokus terhadap rezeki aktif, kita tidak fokus dengan rezeki pasif. Apa rezeki pasif? Rezeki pasif itu dan keduanya itu balance, nggak ada yang salah satu unggul. Rezeki pasif itu adalah rezeki yang tidak keluar. Rezeki aktif, rezeki yang masuk ke kita. Nah, justru kita sekarang lebih fokus kepada apa yang kita peroleh, tidak fokus kepada apa yang keluar daripada diri kita, apa yang hilang dari diri kita. Ada dua orang, si A mendapatkan gaji 1 juta, si B dapat gaji 100.000. Kita hanya fokus gampang sekali, ini enak sekali dapat gaji 1 juta. Kita nggak fokus kalau dia punya 1 juta ternyata kebutuhannya jauh lebih besar. Dia 1 juta tapi dia sakit-sakitan. Dia 1 juta tapi anak keluarganya juga sakit-sakitan. Yang dapat 100.000 sehatnya anteng-anteng aja. Maka 100.000 dalam 1 bulan dia masih sisa. 1 juta dalam 1 bulan kurang. Maka yang keluar, yang hilang dari seseorang, kadang kita susah, sulit fokusnya. Lebih fokus kepada apa yang orang peroleh. Nah, maka hal ini sama-sama kita harus merefleksi. Sekarang ada rezeki yang seperti itu dan kita harus pahami. Rezeki itu ada rezeki aktif dan ada rezeki pasif. Maka jalan kehidupan yang lebih tenang adalah dengan masuk kehidupan itu dengan jalan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah mengatakan begitu, Allah gak akan mengingkar janjinya. Pasti kalau kita bersyukur, meski dapat sedikit, Allah tambah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau memberi hartanya, tidak mau memberi ilmunya, tidak mau memberikan jasanya, wastaghna, dan juga merasa cukup, merasa apa yang dia punya sudah tidak butuh kepada yang lain, itu istaghna. Ada orang yang ingin diberikan saran, Pak saya punya saran, kalau tidak saya tidak perlu saran. Itu orang yang istaghna. Hati-hati. Ya. Ada orang yang ngerasa tidak butuh lagi sama orang lain. Sudah, saya ngerasa hidup ini cuma sendiri, tidak butuh sama orang lain. Itu istighna. Hati-hati dengan kata yang seperti itu. Ya. Nanti ada ganjarannya dikatakan dalam surah Al-Lail ini. Wa kadzdzaba bil husna, dan juga dia mendustakan kalimah la ilaha illallah, atau mendustakan
pahala-pahala, tidak percaya sama pahala, tidak percaya sama ganjaran. Apakah ada banyak Pak orang seperti itu? Dan saya banyak sekali ketemu dengan orang seperti itu. Udah sekarang ya di dunia ini tuh nggak ada ganjaran ke depan, nggak ada. Maka usahakan itu, usaha itu dari kita sendiri. Apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada agama. Fasanuyassiruhu lil usra, maka nanti kami, kata Allah, akan memberikan jalan kesulitan. Ingat, setiap ada kata kami dalam Al-Quran berarti ada keterlibatan pihak lain, bukan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin memberikan kemudahan, ada pihak lain yang ikut memberikan kemudahan itu. Maka itu termasuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau mengusahakan kemudahan itu, maka Allah tidak memberikan. Dengan kita berusaha, maka ada pihak juga yang lain. Ada orang lain yang membantu. Datang, orang dalam istilahnya, ikut bantu. Bukan hanya menunggu dari Allah saja, ya Allah bantu saya supaya jadi orang kaya. Makanya Allah mengatakan dalam kalimat ini menyebutkan kata kami. Begitu juga kata usra, kata sulit. Ketika Allah ingin mengatakan nanti engkau akan mendapatkan kesukaran karena bakhil, karena kebakhilan. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surah yang lain, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat orang bakhil itu akan mengalungkan seperti kalung api neraka dikalungin di lehernya. Maka kesulitan itu juga bisa jadi Allah kirim seseorang membuat dia sulit. Bahkan bisa jadi kesulitan yang dihadapi dari keluarganya sendiri, dari anaknya sendiri. Karena akibat apa? Akibat kebakhilannya, akibat tidak percaya kepada tauhid, akibat tidak beriman. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan nanti dia akan sadar tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya apa yang dia punya, harta yang dia punya, idza taradda. Taradda itu apabila dia sudah sadar, apabila dia tersungkur. Di mana disungkur? Di neraka. Apabila dia sudah tersungkur ke neraka, maka tidak ada lagi guna harta yang dia punya. Maka oleh karena itu kita punya harta. Ini saran, kalau diambil silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Kalau sekarang kita mungkin sedikit banyak mempertimbangkan harta yang kita akan sumbangkan. Bisa jadi masih kita berpikir, mungkin nanti keturunan kita perlu. Ya memang harus kita berpikir, mempertimbangkan itu. Karena Allah juga mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kalau nanti engkau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Maka karena pertimbangan itu mungkin, dan harta yang kita punya tidak seperti harta orang lain yang terlalu banyak, yang hanya pas-pasan saja, dan kita masih berpikir gimana anak cucuku nanti menerima harta-harta dan warisan ini. Alangkah lebih baik tulis wasiat sekarang, Pak. Kita nggak tahu mati kita kapan. Tulis wasiat sekarang. Orang sekarang tuh kalau disuruh tulis wasiat seperti takut sekali. Tulis wasiat, saya berwasiat sepertiga daripada harta saya disumbangkan ke jalan Allah. Nggak boleh daripada sepertiga, nggak boleh lebih, karena itu sudah ketentuan di dalam hukum. Ketika kita meninggal, kita bisa berinfak, mewakafkan harta kita sepertiga. Di atas itu diwariskan. Maka sepertiga yang kita yang kita wakafkan itulah tabungan kita di akhirat. Itulah tabungan kita. Ya sayang aja kita sudah capek ngumpul nih di dunia ini, ternyata yang nikmati juga keluarga kita. Alhamdulillah keluarga kita kalau masih ingat menginfakkan apa yang kita tinggal atas nama kita, alhamdulillah. Lah kalau tidak, apa nasib kita?
pulang ke Allah, nggak ada bawa apa-apa. Nah, maka masing-masing nih kita bisa mempertimbangkan, kira-kira keluarga kita masih ingat nggak kita nih? Kalau kita pulang masih diingat untuk infak atau untuk kurban atas nama kita. Kalau tidak, lebih baik tulis wasiat sekarang. 1/3 harta kita wakaf. Nah, maka itu lebih baik. Karena kenapa? Seakan-akan kita mau berinvestasi untuk akhirat kita. Tulis wasiat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina lal huda. Silakan dibacakan Pak Arif, dilanjutkan ayat ke-12 sampai ayat 16. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Baik. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kata Allah, kami yang memiliki petunjuk itu. Jadi petunjuk itu yang memberikan hanya Allah. Itu hak prerogatif Allah. Kepada siapa yang diberikan hidayah maka akan mendapatkan. Siapa saja yang akan disesatkan oleh Allah maka akan disesatkan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat dan hari di dunia itu juga semuanya milik Allah. Fa anzartukum naran talazza. Maka kami memperingatkanmu dengan api yang menyala-nyala. Ya. Artinya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang bakhil yang tidak mau menginfakkan hartamu di jalan Allah, ingat, nanti warning, nanti pada suatu saat engkau akan berhadapan dengan api yang menyala-nyala. Sebenarnya peringatan kepada api neraka itu, Nabi SAW itu sering sekali dulu mengingatkan. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang tiba-tiba naik ke atas mimbar masjid dan mengatakan, Anzartukum naran. Nabi SAW memperingatkan kita terhadap api neraka. Hati-hati dengan api neraka. Hati-hati dengan api neraka. Jadi setelah itu, maka kemana saja sahabat Nabi itu, kalau sudah melihat wah ini di pasar terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, dengan keduniawian, itu langsung ada yang teriak, anzartukum naran, hati-hati dengan api neraka. Itu saya rasa cocok sekali kalau kita praktik zaman sekarang ya. Dengan kesibukan duniawi itu, kalau kita lihat di jalanan, apa yang dipampang di baliho-baliho ya, hanya diskon 10%, ya. Belanja di Shopee, semua rata-rata baliho-baliho semua duniawi. Coba baliho itu kita kontrak satu, kita hati-hati dengan api neraka. Mana coba? Ada nggak kira-kira? Belum ada. Nah, jadi kalau ada yang inisiasi dari masjid misalnya dari masjid pergi kontrak satu baliho dalam durasi waktu 1 bulan, 2 bulan kan, hati-hati dengan api neraka, tulis ayat Al-Quran. Wah itu bagus sekali. Moga aja banyak yang niru nantinya. Jadi nggak semua kemana kita pergi itu, nggak semua kita lihat semua dunia. Ada, siapa tahu itu jadi media hidayah yang memantik hati seseorang. Iya ya, karena negeri kita nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau kita pergi ke negeri-negeri Timur Tengah masih ada, meskipun mereka sebenarnya ya kalau kita lihat ya dunia mereka juga ternyata
lebih ugal-ugalan daripada kita sebenarnya. Tapi masih ada kalimat-kalimat pemantik menuju kepada hidayah. Nah, sayangnya di negeri kita, negara kita belum ada itu. Apakah akan memicu intoleransi atau gimana? Ya, mungkin siapa tahu bisa jadi, karena dikhawatirkan itu. Tapi saya rasa kalau ada satu orang tapi jagoannya jangan terlalu identik, ya. Ataupun tidak perlu di awal-awal tidak perlu tulis ayat Al-Quran, tapi tulis saja hati-hati dengan api neraka. Lah kalau agama lain juga mereka percaya kok ada api neraka gitu. Kecuali ada orang-orang yang nggak percaya. Nggak percaya, bukan, udah pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Ada yang seperti itu. Oh, ada yang seperti itu. Si udah ingat hati nggak, dia udah yakin masuk surga. Tapi yang berperilaku jahat, mereka percayanya ya mungkin nggak ada kehidupan setelah ini. Bukan, karena mereka percaya bakal diselamatkan. Oh, Imanillah, reinkarnasi. katanya imanillah. Iya, bisa jadi. Ini hanya terlintas saja ketika saya baca ayat ini. Saya lihat kok nggak ada ya. Padahal dari sejarah-sejarah kita baca zaman Nabi sering sekali ada siapa saja kadang teriak di tengah pasar, hati-hati dengan api neraka. Nah, saya terlintas Seperti aja. dulu kan, yang zaman dulu kalau tinggal bayar aja udah masuk surga kok katanya. Jajan dulu kan udah ada. Oh ya, iya, bayar. Ya. Seperti surga. La yaslaha illal ashqa. Dan tidak akan diseret ke dalam api neraka kecuali orang-orang yang kesusahan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan agama Allah dan juga berpaling dari Allah. Dilanjutkan Pak Arif ayat 17 sampai ayat akhir. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Kata Allah, dan kelak kami akan wasayujan, menjauhi mereka orang-orang yang tidak bakhil di jalan Allah, orang-orang yang bertakwa, maka kami akan menjauhkan mereka dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang siapa mereka yang dikatakan bertakwa, yang memberikan hartanya, membelanjakan hartanya dan juga berzakat di jalan Allah, atau menyucikan dirinya dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan mereka membuat demikian, membelanjakan hartanya bukan atas dasar mengharap imbalan seseorang. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la, tapi hanya saja mereka mengharap atas wajahnya Allah, mengharap ridhonya Allah. Wala sawfa yarda, maka akhir kehidupannya nanti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dari ayat 17. Ayat ini turun, sebagian ulama mengatakan tentang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan budak Bilal bin Rabah, saat itu ada orang-orang musyrik mengatakan, oh, Sayyidina Bilal itu membebaskan budak dari Umayyah, sudah mau disiksa terus-terusan sama Umayyah. Maka datang Sayyidina Bilal ingin membebaskan, Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal yang sedang disiksa oleh Umayyah. Maka mereka mengatakan apa? Itu Sayyidina Abu Bakar lagi cari ketenaran, lagi cari pencitraan, makanya suka membebaskan budak-budak. Banyak sekali budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai ayah Sayyidina Abu Bakar pernah memanggil Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, ngapain engkau bebaskan budak-budak banyak sekali? Bebaskan saja yang bermanfaat buatmu, yang jadi algojo yang bisa membantumu. Tapi apa yang dijawab
sama Sayyidina Abu Bakar, saya tidak akan membebaskan satupun atas dasar kemauanku, tapi itu adalah sesuai dengan dasar panggilan hatiku karena Allah. Termasuk Sayyidina Bilal. Maka Allah langsung menjawabnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini Abu Bakar, kalau ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar, maka Allah akan ingin mengatakan ada hamba-hambaku, salah satunya seperti Sayyidina Abu Bakar, yang membelanjakan hartanya, membebaskan budak-budak bukan karena hal yang lain, ingin pencitraan depan manusia, bukan. Tidak berharap satupun dari manusia, tidak. Hanya mengharap illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, hanya mengharap wajahnya Allah. Maksudnya apa? Hanya mengharap keridhaan daripada Allah, hanya mengharap citra yang dilihat oleh Allah. Dan nanti orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar ini akan mendapatkan keridhaan. Wala saufa yarda. Maka intisari daripada surah Al-Lail ini kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya surah Al-Lail ini menjelaskan tentang orang-orang di mana yang dermawan dan orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya, orang-orang yang bakhil. Orang yang bakhil dan orang yang dermawan tidak sama. Bagaikan malam dan siang, bagaikan laki-laki dan perempuan. Itu umpamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata al-lail dan kata nahar dan kata penciptaan laki-laki dan perempuan. Baik, saya rasa ini yang dapat kita paparkan sebagian daripada makna surah Al-Lail. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan melanjutkan pembahasan di surah Asy-Syams. Barakallahu. Allahu a'lam. Ada dua sebetulnya ini kaitannya. Mungkin pertama kan namanya kita memberi itu kan bukan berarti harus harta ya, uang materi, tapi kan bisa juga doa. Betul. Jadi apakah ini cuma konfirmasi saja mengenai apakah orang yang tidak prihatin atau tidak bertindak apapun atas keadaan di lingkungan dia atau di tempat orang lain gitu ya, terus jadi aja gitu, itu termasuk bakhil ya berarti. Bakhil. Nah, sekarang gini, bagaimana kita caranya memberikan pembahasan? Ini ada suka orang yang gini kan, darah saya kok aman-aman aja kok, harga saya bisa beli murah, di sini harganya segini, padahal kita di lain kota udah harga naik segala macam gitu. Ya masa nggak apa-apa. Ini kan saya gini, udah bersyukurlah dengan keadaan ini, tanpa dia prihatin sama yang lain. Nah itu gimana tak memberikan pembahasan seperti itu? Mungkin ada ayatnya atau dalilnya sehingga ya kan nggak bisa nyuruh ya, tapi ada kasih tahu nih ada ayatnya seperti ini gitu. Nah, itu ayatnya yang tadi kita bacakan, wa amman bakhila wastaghna. Inti itu juga dia merasa istaghna, dia merasa cukup, tapi dengan cara membawa dalil-dalil syukur. Iya, itu. Banyak sekali orang yang seperti ini, sebutkan Pak Nugroho. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengkategorikan orang-orang yang bakhil juga orang-orang yang tidak peka terhadap orang lain. Orang yang hanya berpangku tangan, merasa dirinya cukup tapi tidak mau melihat ke sekelilingnya. Nah, itu orang yang bakhil. Maka kehidupan kita sebenarnya beberapa kali juga saya pernah mengatakan dari A sampai Z diminta pertanggungjawaban. Maka apa yang terhadap diri kita diminta pertanggungjawaban. Di bawah tanggung jawab kita juga diminta pertanggungjawaban. Nah, kita laki-laki bertanggung jawab atas keluarga. Jangan sampai keluarga kita lepas kontrol dari tanggung jawab kita. Waduh, itu perkara besar nanti di hari akhirat. Karena kenapa? Jangan sampai kita merasa istaghna, merasa cukup, sudah kayaknya tanggung jawab saya sudah selesai. Tidak akan selesai sampai kita meninggal. Begitu juga kalau kita sudah jauh memimpin dari skup yang lebih besar nih, ya, jadi camat, maka kalau tidak peka dengan yang lain, apalagi yang di bawah tanggung jawab kita, itu dipertanyakan oleh Allah. Apalagi seorang presiden, makanya tidak gampang jadi pemimpin itu.
Makanya sahabat-sahabat dulu itu menghindar jadi pemimpin. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Menghindar jadi orang yang kaya. Pertanyaan yang Allah berikan nanti sungguh membuat mereka ketakutan. Baik, Allah alam bisawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dikatakan bahwa justru orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang muslim ini dikasih kemudahan tentang harta ya, kekayaan segala macam. Justru orang-orang yang beriman, orang yang taat ini dicobanya dengan ekonomi ya, kesusahan segala macam. Ini kata ulama ini harta-harta yang diberikan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang jauh dari Allah, ini katanya justru adalah istidraj ya. Istidraj. Jadi azab yang tertunda, itu azab yang tertunda katanya. Sementara orang-orang yang taat kepada Allah yang juga berdoa segala macam ini justru orang yang dicintai oleh Allah katanya, supaya dia merengek-rengek minta kepada Allah supaya dekat dengan Allah itu terus. Maka doa juga katanya ada 3 katanya, yang langsung dikabul, ada yang tertunda, ada yang nanti dibalas di akhirat. Bahkan asbab dari doa itu katanya juga bisa kita hanya dihindarkan daripada musibah. Itu katanya, yang mestinya kita hari ini terkena kecelakaan, misalnya ditabrak oleh mobil, ditabrak oleh motor, ini katanya hanya bisa juga keserempet dengan sepeda. Ini asbab daripada doa-doa kita katanya. Itu katanya begitu kata ulama. Gimana Ustaz? Oleh karena itu sahabat Nabi dulu pernah meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah tambah rezeki saya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, udah, yang kamu dapatkan sekarang sudah bagus, sudah cukup. Enggak ya Rasulullah, saya pengen jadi orang kaya. Ya sudah, baik, didoakan oleh Rasulullah sehingga jadi orang kaya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak lagi kelihatan di masjid. Nah, Rasulullah mempertanyakan, ini mana orang? Sudah hilang, sudah jadi orang kaya, tidak lagi berkumpul sama Rasulullah. Ada orang-orang yang seperti itu. Akhirnya kenapa? Lupa dari agamanya. Makanya yang Allah berikan kepada kita itu terkadang Allah sudah tahu ini rezeki segini cocok untuk dia. Kalau lebih, overdosis. Iya. Ya, justru dia bakal mabuk dengan harta yang lebih. Maka yang kita terima sekarang dari Allah, kita syukuri, dan kita harus ingat, seandainya Allah kasih lebih kepada saya tidak mampu. Nah, bisa jadi harta yang diberikan kepada orang lain sekarang nih sudah Allah mabukkan sudah. Mungkin ada orang yang nggak mau beriman sama Allah tapi sudah begitu luar biasa kehidupannya, mewah sekali hidupnya, enak. Siapa tahu ya mereka adalah orang-orang yang sudah dioverdosiskan sama Allah. Kayak kata Pak Hamad tadi, sudah istidraj, diberikan dulu di dunia, ya sudah diberi terus. Tapi kasih sayang Allah tak keluar lagi nanti di akhirat. Dan saat itu makanya Allah itu sebenarnya tidak membatasi kasih sayangnya. Ya, Rahman dan Rahim Allah kepada orang beriman, kepada orang tidak beriman, Allah itu tidak pelit, diberikan. Selama di dunia dia dapat, tapi di akhirat tentu dapat. Maka sahabat-sahabat dulu itu ya, sangat takut dan selalu menangis ketika membaca ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 dan ayat 16. Itu selalu membuat mereka menangis. Kenapa? Ayat itu menjelaskan, membuat sahabat khawatir. Apa jangan-jangan Allah, apa yang telah Allah berikan sekarang, ini sekelas sahabat ya, imannya para sahabat ini masih khawatir dengan ayat yang ke-15 ayat 16 surah Ar-Ra'd. Seakan-akan mereka masih khawatir, apakah Allah selama ini yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita terima sekarang, jangan-jangan balasan ini nanti kita nggak terima lagi kebaikan di akhirat. Apakah Allah sudah berikan sekarang, nanti Allah nggak berikan lagi di akhirat? Karena ayat itu mengatakan, siapa saja yang telah kami berikan ganjaran di dunia, nanti di akhirat sudah jangan berharap. Bisa jadi Allah katakan, aku sudah
berikan di dunia, apalagi yang sudah aku berikan sekarang. Enggak, kamu enggak dapat lagi sekarang, sudah aku berikan dulu di dunia. Maka setiap para sahabat membaca ayat ini, tidak ada yang tidak nangis. Semuanya nangis, rata-rata. Itu ayat yang membuat Rasulullah itu juga berat, membuat Rasulullah beruban. Surah Ar-Ra'd. Nah, makanya sebenarnya ya konsep hidup paling indah dan paling tenang itu ya syukur. Apa yang kita terima, syukur. Apa yang tidak keluar dari kita, syukur. Ingat, yang keluar dari kita mungkin hari ini lebih sedikit daripada yang keluar dari orang lain. Bisa jadi yang kita peroleh memang lebih sedikit daripada orang yang lain peroleh, tapi yang keluar dari kita justru lebih sedikit daripada yang keluar dari orang lain. Itu namanya keberkahan. Maka kita minta rezeki kita yang berkah, bukan yang banyak, tapi yang berkah. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, anak yang soleh. Itu sudah mencukupi hidup kita. Subhanallah. Ditambah kalau ada istri yang soleha. Betul Pak Sulaiman? Alhamdulillah. Ya, silakan. Barusan Ustaz mengatakan bahwa para sahabat takut terhadap apa-apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Karena dikatakan tadi sekarang kita dapat, bagaimana nanti kita, apakah kita dapat atau tidak. Kalau saya pikir masalahnya kamu dikasih kenikmatan segala macam, bisa nggak kamu? Itu kan sebagai cobaan. Bisa nggak kamu menjalankan cobaan yang Allah berikan? Seandainya bisa, tentunya kenapa mesti takut kalau dia percaya? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita kadang-kadang kita berdoa kan berharap, kita meminta. Sedangkan Allah memberikan ya semua maunya Allah. Yang penting Allah berikan, kamu itu ini loh yang baik, bukan yang kamu minta. Gitu. Sekarang masalahnya, yang penting saya berdoa deh. Karena Allah katakan kalau tidak meminta, tidak berdoa, kita kan sombong. Jadi kita cuma kita berdoa aja, mau dikasih mau enggak, masih bodo amat dah, terserah dia. Kalau kita misalkan punya pendapat begitu gimana kan? Baik, ya begitu yang dianjurkan oleh Allah. Maksudnya ketika kita meminta sesuatu apapun, ya berharaplah lebih baik itu pahalanya di akhirat. Tidak perlu dapat ganjaran itu. Mungkin orang-orang sekarang ya kita terlalu berharap sesuatu dapat langsung di dunia. Padahal ganjaran akhirat itu terkadang berkali-kali lipat. Misalnya kita berpuasa, kita zikir, baca barzanji, baca sholawat banyak-banyak, tapi ganjarannya atas dasar orientasi duniawi misalnya, ya supaya dapat rumah yang baru, supaya dapat mobil baru. Kebanyakan yang sekarang lihat mobil baru baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya saya juga dapat gitu ya, atau dapat motor baru. Nah itu orientasi yang terlalu rendah. Harusnya gantungkan orientasi kita yang tinggi sekalian. Cita-cita yang kita cantumkan itu adalah demi akhirat, bukan duniawinya. Maka yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, ya cara berpikir yang seperti itu ya begitu bagus. Apakah sesuatu yang kita harapkan karena orientasi akhirat, ya jadinya ya tidak perlu berdoa, ya berdoa saja. Tidak perlu harus menuntut Allah untuk memberikan, ya, karena yang diberikan sama Allah itu belum tentu, ya maksudnya yang kita minta itu belum tentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Makanya Allah yang memberikan kepada kita tuh yang kita butuhkan, bukan yang kita ingin. Itu Pak Sulaiman ya. Allah. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ke sesi telah. Wih, sedikit. Assalamualaikum. Sehat lagi? Hari ini surah Al-Qari'ah.
Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma Ma-nya pendek. Yauma yakunun. Yauma Yakunun nasuka farosil mabsus Mabthus. farosil mabsus Diulangi. Yauma yauma yakulunun yauma yakunun nasukal farosil mabsus watakunul jibalu kal ihnil manfush famamang sakulut Fakulat. famamang fa'ammamang sakulat mawazinu fahuwa fi yatir Radiyah. Isyatir radiyah. Wa amman kofat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi mencari lagi ya Pak. Ya. Al-Adiyah. Sama-sama Pak. Silakan. Boleh siapa saja boleh. Ada Agus ya? Oh, Agus baru masuk ini. Mana kamu? Iya. Udah nakal sekarang ya? Iya. Kepala tim, Hah? kepala tim. Masya Allah. Yang dari ketoprak. Ayat ke 70. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ardu wa la tasqil haq
musallamatul la syiyata fiha qulul ana ji'ta bil haqqi fasabahuha wa ma kanu yaf'alun wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah فهي كالحجارة أو أشد قسوة وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحسام وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Kalau berapa
ayat 16 guys. 16 halaman 16. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatina kafaru yu'allimunan nas yu'allimunan nasa sihra wa ma yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Masukkan dulu Pak. Fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu bil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamasuna walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u walil kafirina adzabun alim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wala musriqina ayyunazzala alaikum walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim wallahu dzul fadlil azim. Jangan sampai ada kol-kol fadlil. Wallahu dzul fadlil azim.
62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mudah dulu, yang mudahnya Gus. Lu di media sosial banyak mencari Gus. Jadi bukan berarti kata yang belakangan yang pinter, bukan. Bukan Gus. Karena lu banyak yang nyari di media sosial. Agus mana nih saya gunting. Aduh. Hebat lagi yang diguntingin. Males Gus. Kejauh dari dunia ya. Jangan males kamu untuk belajar. Sambil kita gara-gara AI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha Azwajun azwajum
المطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Yuk, Bang John. Ya. Walau boleh. Nggak biasa rugi. Udah mental dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلق. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Qul huwallahu ahad. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Panjang sekali. Allah. Qul huwallahu ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Iya, barakallah. Sadaqallah. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqatumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al
wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf zalika yu'adzu bihi man kana minkum zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwalidayha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan taradin minkuma wa tasyawurin fa in arada fisalan taradin fa in arada fisalan taradin minkuma wa tasyawurin fa in arada fisalan taradin minkuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum tastardiqu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ahallallahul wa ahallallahul bai'a wa harramal riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat sekian 197. Ayat 197. Iya. Hah? Al-Hajju Asyurum. Sebenarnya Al-Baqarah lagi. Nanti di akhir nanti dibaca. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Wa man farada fihinnal hajja fala rafasa fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji fil hajj wa fil fil hajj wa fil hajj dan wala jidala fil hajj wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Summa afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah fadhkurullaha kadzikrikum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.